ingin membangun ekosistem di mana kita bisa mencegah dan memastikan bahwa orang tuh nggak perlu harus sampai depresi gitu loh. Tapi gue udah gede semua makanya kayak gini ya. Iya. Ya aku kira Standar udah tinggi. layak. Tapi juga kan standar itu tinggi karena juga KPI dan kemudian ya KPI dan workload yang diberikan kan juga nggak sedikit gitu. Itu sektor mana tuh yang banyak diminati dari milenial? Ada datanya nggak sih? Ada. Tamu Omdo kita kali ini menarik nih Pak ya. Samara Amani, tokoh populer di dunia politik saat bergabung di partai PSI. Nah sekarang menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Seru nih kayak. Kita mau ngobrol apa nih Pak? Nih Pak. Apapun lah. Apapun. Samara ini kan anak muda. Oke. Anak muda di BUMN. Dan sekarang kita tahu BUMN banyak transformasi di sana ya. Nah tapi yang menariknya tuh dari politik masuk jadi staf khusus. Nah ini gimana ceritanya ya bisa keseruannya dari nih politik tuh sekarang aktif di sebagai nggak kaleng-kaleng ya jubirnya Kementerian BUMN nih. Gimana ya, sebenarnya dua hal yang berbeda sih. Karena kan waktu dulu di PSI aku udah keluar dari tahun 2022 gitu kan. Ya emang aktif di politik, tadi nyalek, bangun partai gitu kan. Terus pas tahun 2022 ngerasa mau mulai sesuatu yang baru. Waktu itu aku lagi aktif bangun komunitas perempuan aku. Terus ya juga karena aku masih muda ya, ngerasa bahwa biasa anak muda pengen try something new kan gitu. Dan nggak pengen karena aku lagi mau coba sesuatu yang baru jadi nggak komit dong ke partai apalagi institusi yang kita bangun gitu kan, PSI. Jadi udah keluar setahun gitu kan. Terus kemudian ya karena memang hubungan lama sama Pak Erick ya waktu itu beberapa kali ya banyak diskusi, banyak mentoring sama Pak Erick, dan kita juga banyak ya bicara-bicara hal-hal yang sifatnya kebijakan kan. Karena Pak Erick kan concern banget terhadap isu-isu anak muda. Waktu itu kita banyak bicara soal isu mengenai tempat penitipan anak, daycare, isu tentang misalnya mengenai kesehatan mental, isu tentang sustainability gitu. Nah dari banyak diskusi-diskusi kita, kemudian Pak Erick kasih kepercayaan kita kayak perlu anak muda di kementerian supaya bisa mempush isu-isu dan menghasilkan policy-policy yang sifatnya seperti ini. Mungkin termasuk salah satu strategi biar Kementerian BUMN nantinya terus banyak anak muda bekerja di BUMN. Udah banyak sih sekarang. Oh udah banyak. Sekarang itu kalau di level kementerian aja, pegawai di Kementerian BUMN itu hampir 70% adalah Gen Z dan milenial. Di grup BUMN sendiri hampir 50%, 48%-an lah itu Gen Z dan milenial. Jadi memang ya sesuai dengan bonus demografi kita, sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang ada di BUMN gitu. Jadi mungkin lebih kepada gimana caranya kepentingan mereka sebagai anak-anak muda, isu-isu mereka itu bisa terjembatani dengan baik supaya ya bisa menghasilkan regulasi-regulasi yang juga pro terhadap mereka gitu kan. Karena kita kan kalau mau produktivitas untuk perusahaan gitu juga ya, produktivitas untuk kementerian, kita juga harus take care dong, kita harus mikirin juga gitu produktivitas bagi para pekerja-pekerja kita yang ada di situ. Challenge-nya gimana sih itu untuk pendekatan kepada anak muda? Kan katanya biasanya kan beda nih pendekatan dulu anak ya gayanya beda. Generasi kayak kita ya, Mbak ya, dengan generasi yang anak muda kan beda kan jangan gayanya. Kita, oh ya, beda ya. Beda, nggak tahu ya, mungkin karena aku jadi ada dalam generasi itu aku nggak ngerasa beda gitu. Jadi susah ngejelasin apakah susah ngejelasin apakah beda apa enggak gitu. Tapi ya pastinya ya ini sama sih seperti yang selalu diulang-ulang Pak Erick juga. Kita kalau bicara isu anak-anak muda tuh nggak boleh sekedar gimmick doang gitu. Kita harus fokusnya tuh terhadap isu-isu mereka gitu. Kita nggak boleh hanya berbasis, kan sering tuh ada stigma-stigma kepada anak muda tuh ya sukanya ngopi lah, nongkrong gitu kan. Bahkan stigma-stigma seperti ya males dan lain sebagainya, itu adalah stigma-stigma kayak gitu ke anak-anak muda. Padahal nggak seperti itu gitu. Isu-isu anak muda itu banyak gitu. Mereka punya banyak persoalan yang sekarang mereka udah lebih aware, kayak masalah kesehatan mental gitu. Mungkin di zaman dulu kesehatan mental tuh isu yang tabu gitu. Orang mengaku bahwa dia misalnya burnout, itu capek menghadapi rutinitas. Orang mengaku misalnya dia depresi, punya masalah, itu tuh tabu di masa lalu. Tapi di era saat ini itu sesuatu yang harus kita selesaikan bersama-sama gitu. Dan penyelesaiannya ya salah satu yang bisa kita lakukan, kita dorong dari apa yang kita bisa gitu sebagai pemberi kerja gitu kan. Grup-grup BUMN kan pemberi kerja gitu. Ya, termasuk waktu ini zaman saya nih ya dulu. Kalau kerja itu kita memang biasa udah bekerja ibaratnya kerja keras nih, yang namanya waktu tuh kadang nggak terikat dengan waktu, pagi pulang malam. Nah sekarang kan kita dengar nih ada aturan baru yang kerja
sampai libur nanti 3 hari ya di BUMN gitu. Itu menurutku juga emang sesuatu yang sangat bagus sih ya bagi kalau kita melihat anak-anak muda sekarang dengan model seperti itu. Kalau kita dulu sih ya udah biasa kerja keras, tapi kalau misalkan diterapkan gitu. Cuma aku mau klarifikasi sedikit tuh yang itu namanya kan compressed working schedule tuh yang kemarin disebut juga sama Pak Erick kan dan sempat rame juga gitu. Si compressed working schedule ini kita baru terapkan hanya untuk pegawai Kementerian BUMN. Jadi belum kepada perusahaan-perusahaan BUMN di bawah gitu. Kenapa? Karena memang kalau di Kementerian BUMN fleksibilitas itu bisa kita tawarkan ya. Kita lihat gitu ya sistemnya dengan teregistrasi, dengan memperhatikan workload yang ada, orang bisa register untuk itu. Itu salah satu untuk mengurangi persoalan kesehatan mental, untuk juga ibu-ibu yang mungkin kadang-kadang mau spend waktu sama anaknya gitu kan. Tetapi ya dia harus memenuhi waktu 48 jam itu dalam 4 hari gitu. Jadi Senin sampai Kamis harus memenuhi 48 jam. Kalau sudah terpenuhi dan workloadnya, pekerjaan dia, tugas dia selesai, atasannya oke, dia bisa mengambil hari libur di Jumatnya gitu. Jadi sistemnya juga nggak se-fleksibel itu. Tentu kan kita kan harus ini dong, harus KPI jelek, targetnya jelas. Itu bukan cara untuk orang bisa kayak wah easy way out mau santai, enggak. Tapi kita kasih fleksibilitas itu. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan BUMN kan mereka nature of work-nya macam-macam gitu kan. Kita nggak bisa sama ratakan gitu, kayak tempat-tempat seperti ya mungkin Pertamina, PLN yang mereka pun harus kerja mungkin kadang-kadang 24 jam di berbagai kawasan gitu kan. Ya kita nggak bisa terapkan yang sama. Makanya kita tuh selalu dorong memberikan fleksibilitas dan keluasaan bagi BUMN gitu sih. Emang sebelum memutuskan itu emang ada kajian nggak sih kenapa harus diputuskan itu? Sebenarnya udah banyak kajian yang menunjukkan bahwa kayak flexible working arrangement ya, compressed working schedule yang tadi itu kan hanya salah satu jenis dari yang disebut flexible working arrangement gitu. Tapi kan ada banyak banget flexible working arrangement yang lain, kayak misalnya kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang menerapkan 2 minggu kerja di kantor, 2 minggu kerja dari mana aja, ada yang kayak gitu, atau selang-seling gitu, ada jatah-jatah kayak gitu. Nah itu kan salah satu jenis yang lain lagi gitu. Memang kalau misalnya kita lihat di Amerika gitu, itu meningkatkan produktivitas, mengurangi level depresi. Terus kemudian misalnya di negara seperti Belgia kayak compressed working schedule itu menunjukkan kesuksesan yang bagus gitu. Pegawai lebih produktif dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita terapkan dulu di kementerian gitu, karena kita juga nggak mau sesuatu yang masih baru kita coba langsung kita terapkan sama rata dan kita generalisir gitu. Ini jalan aktifnya udah jalan berarti ya sampai? Mulai berjalan. Udah mulai berjalan di kementerian. Iya, kita lagi proses kebijakannya sih udah hampir selesai lah. Bisa jadi pilot project nih. Jadi nggak hanya ntar BUMN, bisa aja ntar perusahaan-perusahaan kita juga media juga bisa harusnya begitu. Tapi sebenarnya emang efek dari COVID itu ya, itu yang akhirnya kayaknya membuat orang akan sadar seperti itu ya, sadar ya. Gitu. Memang kan kalau misalnya dilihat dari COVID, kita akan sadar bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa lebih fleksibel. Tapi ada kerjaan-kerjaan yang memang harus kitanya berada di sana gitu kan. Betul. Artinya tetap hybrid ya, tetap hybrid ya. Tergantung nature of work lah, pokoknya masing-masing kan punya gaya. Nah ini dengan kebijakan employee well-being ya Sam ya. Nah itu sebenarnya dari sisi perempuan sangat diuntungkan karirnya apanya segala macam ya. Iya. Jadi di employee well-being itu, jadi kan Pak Erick waktu bulan Januari kemarin tuh ngeluarin kebijakan namanya employee well-being. Ada banyak unsur di dalam kebijakan itu gitu ya. Salah satu unsurnya itu adalah tentang daycare, tempat penitipan anak, terus kemudian isu kesehatan mental gitu ya. Ada yang lain-lain sih seperti asuransi kesehatan dan lain sebagainya, tapi itu udah jauh lebih mendapatkan perhatian karena kalau asuransi dan lain sebagainya saya kira di swasta ya kan, di mana-mana tuh udah lebih jadi concern lah. Nah, tapi daycare ini menjadi hal yang sangat krusial. Kenapa? Nah, kita nyenggol sedikit ke masalah ekonomi. Kita tuh melihat banyak data perempuan-perempuan baik di Indonesia maupun di dunia yang ketika mereka menikah dan kemudian punya anak gitu. Kalau laki-laki tuh ya menikah punya anak, mereka tuh grafik kerjanya tuh lurus atau naik gitu ya. Jelek-jeleknya mereka stagnan. Tapi perempuan ketika mereka menikah dan punya anak, grafisnya tuh turun lama. Ketika anaknya sudah mulai bisa ditinggal, baru mereka naik lagi kembali ke workforce gitu, balik ke tempat lapangan kerja gitu. Nah ini menunjukkan jadi wah perempuan ini downtime-nya lama banget. Kenapa? Ketika kita buka data-datanya, karena mayoritas dari mereka menyatakan bahwa mereka nggak punya support system. Kalau mereka punya orang tua atau keluarga yang bisa dititipi anaknya, mereka lebih mungkin untuk kembali bekerja lagi. Tapi kalau mereka nggak memiliki itu, mereka biasanya cenderung berhenti dulu nih dari karir mereka. Benar. Tapi kan 7 tahun berhenti dari pekerjaan susah mengejar ketertinggalan gitu kan. Betul. Nah itu yang terjadi. Akhirnya mereka butuh apa? Support system, tempat penitipan anak gitu. Ini ada satu data menarik banget nih Mas Elbar.
kalau kita mau meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia nih 3% aja kita tingkatkan partisipasi kerja perempuan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara mau keluar dari middle income trap, kita nggak bisa hanya mendorong angkatan kerja laki-laki yang bekerja gitu. Kalau kita bicara mau meningkatkan PDB, kita bicara mau berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia gitu, ya kita harus dorong perempuan-perempuan juga ikut bekerja gitu. Jadi angkatan kerja yang produktifnya bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan gitu. Dan jumlah populasi wanita juga kan besar kan. Nah, tapi kan realitanya mereka pun juga membutuhkan ya tempat penitipan anak untuk mereka bisa bekerja gitu. Oh, makanya Pak Erick dorong PNM gitu ya, perempuan-perempuan itu ya. Nah, PNM kan untuk KUR kan. Itu kan untuk pemberdayaan ekonominya. Itu penting banget juga tuh KUR gitu. Kita udah 15 juta yang kita berikan. Memang pengalaman pribadi sih emang Samara, ya pengalaman berbagi dari temen, bukan. Ini pengalaman teman aku di kerja. Itu rata-rata mereka yang ini waktu aku tahun 2000-an, ya kan kebetulan kerja dari tahun 99 di media nih. 2000-an itu mereka jadi pengantin baru, rata-rata itu mereka keluar dari kerjanya karena itu tadi urusannya ngurus anak dulu. Nah setelah itu udah besar mungkin 5 tahun atau 6 tahun dia udah mulai sekolah, baru dia bekerja lagi dan akhirnya ketinggalan. Temen-temennya udah tingkatnya udah jabatan tinggi, dia akhirnya stuck di situ dan itu banyak buktinya. Tapi kalau di BUMN malah rasionya naik terus ya perempuannya. Ya sekitar 30%-an lah. 30% sekarang ya. Lumayan, naik terus. Dan juga kan memang Pak Erick ngedorong kepemimpinan perempuan juga kan di BUMN. Sekarang kita tuh punya target 25% untuk direksi perempuan. Untuk direksi perempuan. Sekarang udah berapa persen? Tapi memang belum terpenuhi, masih 21%. Oh, udah besar. Udah besar, cuma Pak Erick kan orangnya nggak puas. Ini masih kok udah kita di hampir tahun kelima tapi kita masih belum memenuhi 25%. Nah itu nggak gampang. Ketika perempuan tuh udah sampai di level leadership pun tetap masih nggak gampang untuk ngedorong mereka ya, karena itu talent poolnya dikit, karena kita juga tahu bahwa banyak yang berhenti, tapi begitu udah masuk ke level-level yang tinggi mereka itu orang yang bagus-bagus sekali gitu, tapi ya challenge-nya banyak. Apa karena faktor politis juga kan, karena kan ada yang bilang bahwa jabatan di BUMN itu kan jabatan politis, mau nggak mau yang kuat itu kan biasanya yang laki kan yang lebih ini. Enggak sih kalau menurut aku apalagi kalau udah bicara direksi ya sebenarnya itu sifatnya lebih profesional dan fair. Tapi memang nggak gampang juga mencarinya tuh nggak gampang gitu. Kan tentu kita juga tetap mencari perempuan-perempuan yang kompeten, yang bisa duduk di posisi itu. Dan nggak semua juga kadang-kadang itu karirnya itu banyak yang tersendat kan gitu. Jadi ya walaupun kita udah lihat sih ada beberapa posisi-posisi penting kan dipegang oleh Pertamina, terus Wadirut, Bank Mandiri. Itu potensinya masih tinggi. Ya karena kenapa masih lebih banyak laki-laki? Karena ya laki-laki lebih banyak di angkatan kerja. Jadi potensi persentasenya kalau dikonversi udah pasti lebih banyak laki-laki. Ke perempuan kan lebih sedikit. Jadi konversinya juga masih sedikit kan. Nah, itu yang lagi dikejar. Ini gimana Sam? Yang generasi milenial Z ini karir perempuan yang berkarir itu banyak di BUMN, lebih banyak atau rasionya dengan cowok lebih? Itu harus dicek ya berapa banyak yang perempuan milenial, karena jujur aku nggak inget datanya. Tetapi sih kalau melihat dari kondisi hari ini makin banyak kok perempuan-perempuan yang kerja even di kementerian sendiri pun banyak perempuan, di grup BUMN sendiri pun banyak perempuan gitu. Tapi makanya itu makanya pentingnya kita dorong, karena gini banyak dari perempuan-perempuan ini dan milenial ini kan adalah mereka biasanya baru mulai berkarir nih di BUMN, belum menikah dan belum punya anak gitu. Nah, challenge terbesarnya itu adalah bagaimana memastikan orang-orang bagus ini tetap stay dan berkarir gitu ya, mengejar mimpi mereka dan gak harus memilih harus mengejar mimpi atau mengurus anak ini. Itu makanya kenapa kita dorong banget kewajiban daycare ada di semua holding BUMN. At least level holding dulu gitu. Ya. Nih bicara milenial, sempet sih. Nih jujur anakku ini kan ya sama nih sama anaknya Mas Elba, udah kuliah juga sama kita, satu angkat satu usia ya. Kita bicara kalau sama anak-anak milenial sekarang, kalau pas mau tamat dia selalu bilang, aduh aku nggak mau kalau nanti kerja di jadi pegawai pemerintahan, pengennya lebih ke perusahaan. Alasan apa yang dia cari? Yaitu katanya lebih terbuka, lebih gajinya lebih gede. Nah kan kita lihat nih sekarang nih BUMN nih lagi buka-bukaannya besar-besaran nih kelihatannya nih. Nah gimana potensi milenial yang daftar di situ nih Mbak Samara? Nah, kita nggak boleh buka data soal RBB, rekrutmen bersama. Cuma ya memang kita bisa lihat dari segi antusiasmenya ya.
kayaknya ada beberapa hal sih yang membuat orang lebih antusias sekarang kerja di BUMN. Yang pertama juga BUMN kan sekarang juga terkesan lebih profesional gitu ya, lebih clear. Rekrutmen pun dibuat setransparan mungkin, orang bisa akses dari sistem dan yang sangat terregistrasi gitu. Jadi semuanya clear dan mungkin ya karena mereka melihat banyak opportunity juga di BUMN. Kita kan punya banyak kebijakan-kebijakan yang bagus juga kan yang didorong sama Pak Erick seperti talent mobility gitu. Jadi mereka yang berada di ya grup-grup BUMN, let's say seseorang kerja di BNI gitu, dia punya apa namanya keahlian sebagai data scientist gitu, atau ya punya keahlian dari segi teknologi, dia bisa gitu ya misalnya berpindah berapa lama ke Telkomsel dan kembali lagi ke BUMN asalnya. Jadi picture-nya dia juga lebih lengkap gitu, lebih full picture gitu. Jadi kebijakan-kebijakan kayak gini, benefit kayak gini akhirnya juga akan mendorong orang-orang untuk tertarik masuk ke Kementerian BUMN, dari puluhan grup BUMN. Dari puluhan atau mungkin ratusan BUMN, itu sektor mana itu yang banyak diminati dari milenial? Ada datanya nggak sih? Ada, cuma kita nggak boleh buka. Yang gaji gede belum mau. Biasanya yang gede-gede. Tapi BUMN udah gede semua kayak gaji ya sampai. Iya. Ya, aku kira Standar udah tinggi, layak ya? lah layak. Tapi juga kan standar itu tinggi karena juga KPI dan kemudian ya KPI dan workload yang diberikan kan juga nggak sedikit gitu, nggak mudah gitu. Ya tentu pasti BUMN itu kan salah satu penggerak ekonomi gitu kan. Ya kita punya kewajiban, BUMN itu punya kewajiban untuk memberikan dividen ke negara gitu. Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat besar gitu ya. Jadi memang harus orang-orang terbaik yang ada di situ. Pastinya tentunya kan juga ada perubahan gaya atau perubahan budaya kan dari yang eranya sebelumnya bagaimana mengelola BUMN dengan masuknya anak-anak milenial ini nih yang ke dalam BUMN. Itu seperti apa itu untuk merubah budaya itu tuh? Susah untuk cerita karena nggak ada di era itu sebelumnya. Kan kita nggak ada di era itu kan. Beda sama ente, beda. Kita eranya beda bro. Iya. Susah karena aku nggak ada di era itu. Yang cuma bisa aku kasih tauin adalah ketika dulu Pak Erick ngajak aku untuk gabung ke Kementerian BUMN, aku kan terakhir kali aku kerja di pemerintahan itu kan di DKI kan, waktu itu di Balai Kota gitu ya. Dan ketika itu aku ngerasain banget gitu feeling birokrasinya gitu. Meskipun aku ketemu orang-orang bagus dan anak-anak muda lainnya yang membuat aku wah kita bisa nih banyak melakukan reformasi birokrasi ketika itu. Tapi dulu waktu aku mau masuk lagi ke dalam kementerian aku mikir wah ini menarik juga nih, kayak apa nih kementerian dan struktur birokrasi yang ada gitu kan. Karena kan tetap kementerian ini birokrasi gitu. Betul, birokrasi itu yang betul. Tapi begitu aku masuk, surprisingly itu aku nggak merasa seperti itu. Kayak korporat gitu ya? Sangat korporat, ya. sangat profesional, dan diisi oleh anak-anak muda yang profesional gitu. Jadi ASN yang ada di sana pun adalah ASN yang sangat ya maju, progresif, semuanya mau nilai-nilai yang baru, ide-ide kebijakan yang mereka pikirkan tuh ide-ide kebijakan yang bagus gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh malah bisa brainstorm sama mereka, malah bisa belajar banyak sama mereka, dan di level pun eselon satunya pun orangnya bagus-bagus gitu. Ada sosok seperti sesmen kita di sekretaris Kementerian BUMN yang baru ini namanya Pak Rabin Hatari. Usianya masih muda, dia sekretaris kementerian termuda sepanjang sejarah BUMN. Usianya ketika dilantik 47 tahun. Tapi staf sus kayaknya termuda juga Samara ya? Iya sih kayaknya. Iya. Kalau itu ya. Termuda sama 27 staf sus Menteri BUMN. beda tipis sama lu ya usianya. Bener. Terus ada juga deputi kita yang termuda ketika dilantik usia 37 tahun yang mengurus IT dan sumber daya manusia gitu, Pak Teddy gitu. Jadi ngelihat backgroundnya, wah ini orang bagus-bagus, orang muda-muda gitu kan. Terus background mereka kan memang background yang profesional kan gitu. Jadi bagus. Tapi yang senior masih ada kan, maksudnya yang usia di atas 50 tahun? Ada banyak staf sus yang lain, staf ahli yang memang ekspertisnya dibutuhin. Kayak kita ada juga staf khusus namanya Pak Ardan, mantan kepala BPKP gitu kan ya. Beliau penting untuk ngasih advice dari sisi keuangan, dan bagusnya Pak Erick dalam komposisi SDM gitu di level kementerian pun, di level pimpinan pun itu beliau balance antara yang muda, antara orang baru, dan orang-orang yang memang sudah experience di bidang keuangan, birokrasi gitu ya, hubungan kelembagaan itu balance gitu. Jadi dia bisa dapat banyak perspektif dari orang-orang yang berada di sekitar dia gitu. Nah gimana Samara tuh menghadapi orang-orang yang tadi senior itu? Kan pasti kan ada beda kan gaya misalkan berdiskusi dengan teman sesama muda dengan yang senior itu. Beda, tapi aku belajar banyak dan mereka
nggak pernah menganggap aku remeh, itu hebatnya. Jadi Mungkin ini kultur dan budaya juga yang udah dibangun lama sama Pak Erik ya, tapi memang dasar orang-orang juga itu kan karakter orang juga kan. Ya ada sosok-sosok seperti kayak ya Pak Ardan kan usianya sudah jauh gitu di atas aku gitu, tapi kan dia selalu, kadang aku suka tanya-tanya sama dia, Pak ini gimana sih Pak kalau secara auditnya ini gini tanya-tanya gitu. Dia selalu menjelaskan dengan sabar, baik gitu. Nah sama juga gitu, misalnya sosok seperti sekretaris kementerian kita Pak Rabin gitu, kita diskusi ya, walaupun Pak Rabin muda usianya 47 tahun kan tetap jauh usianya sama aku kan, 48, 47 kan tetap jauh, tapi beliau sangat engaging. Kadang tuh kalau misalnya aku bawa ide baru, bagus nih kita langsung implementasiin aja gitu gini-gini, jadi enak gitu. Pak Wamen juga orangnya enak gitu kan. Kemudian juga ya sosok-sosok yang lain, misalnya Profesor Pak Anhar gitu, Prof Ihsan yang usianya juga sudah lebih jauh dari aku, juga orangnya enak. Mereka nggak ada semacam kayak melihat wah anak muda ngerti apa, enggak kok. Mereka sadar mereka punya expertise, dan aku belajar banyak banget dari expertise mereka. Mereka sadar juga oh ada isu-isu yang anak-anak muda ini lebih ngerti dibanding kita. Jadi itu ketika ditanya gitu aku baru sadar, oh iya ya. Baru sadar, mungkin aku take for granted, tapi baru sadar bahwa nggak ada tuh yang kayak ego usia, ego sektor di Kementerian BUMN. Makanya to be honest aku enjoy banget karena ya kita bisa kerja biasa aja gitu. Itu waktu kampanye kemarin kan seru sama Ratu. Ketika ada gap komunikasi sebenarnya, ketika Gibran memberi kritik ya ke Pak Mahfud dengan gaya apa waktu itu, saya cari jawabannya. Oh iya. Samara punya narasi yang beda, bro. Apa itu? Ketika anak muda keras, kritis, itu dianggap tidak etis. Iya. Padahal orang tua juga suka begitu, keras. Malah kadang lebih keras malah yang orang tua malah. Tapi orang tua nggak dianggap nggak etis kan, dianggap biasa. Tapi giliran anak muda namanya. Iya kan masih ada juga banyak orang yang selalu punya perspektif kayak gitu kan. Tapi emang beda era sih, Mbak. Era lu dengan era kita ini dengan eranya Samara kan pasti sesuatu yang beda ya. Samara ngasih narasi bagus banget, bro. Bahwa Gibran itu dia tidak menghina Pak Mahfud. Tapi itu cara anak muda, sekarang itu mengkritisi sesuatu. Ekspresinya kan beda kan. Iya. Dan itu ramai waktu itu ya sama. Iya, ramai sih. Ya Mas Gibran kan mau buat sesuatu itu jadi lebih seru aja kan kayak itu kan. Which is kan juga nggak apa-apa kan gitu. Maksudnya namanya juga debat gitu kan. Ya pasti agak keras di dalam perdebatan gitu. Tapi kan ada batasan-batasannya, dan kayaknya sih Mas Gibran waktu itu kan ya enjoying aja gitu. Nggak melewati batasan, nggak ngomong kasar, nggak ngomong apapun. Ada nggak benchmark dari BUMN yang menjadi rujukan nih sebagai ibaratnya tempat kerja rating tertinggi? Semua bagus-bagus sih overall kok. Misalnya contoh aja nih ya, kita misalnya lihat, mungkin kalau paling gampang sih ngelihat indikator dari apa yang udah aku kerjain aja. BUMN itu mereka itu semangat untuk bertransformasinya tinggi. Jadi ketika misalnya contoh Pak Erik ngeluarin kebijakan mengenai employee well-being, kita dorong misalnya mengenai daycare gitu. Kita cek di level holding itu ada sekitar 11 BUMN yang sudah memiliki daycare keseluruhan sampai anak 24 gitu. Terus kita dorong terus kan itu sesuai arahan Pak Erik, dan itu langsung cepet. Jasa Marga buat daycare gitu. Kemudian kemarin Pupuk juga langsung buat daycare. Jadi artinya mereka ini keinginan untuk bertransformasi menjadi lebih baik itu besar gitu. Jadi bukan tipe yang ngeselin seperti itu gitu ya. Pasti masih ada lah beberapa BUMN yang kurang-kurang, itu pasti gitu. Tapi overall gitu ya, etos kerjanya gitu itu tuh udah terbentuk dengan baik gitu. Mungkin aku bisa ngomong kayak gini karena ya jujur aja aku diangkat jadi staff sus baru sekitar 3-4 bulan lalu sama Pak Erik gitu. Jadi mungkin apa yang beliau sudah bangun dan tim yang beliau miliki sudah bangun selama 4 tahun terakhir itu sudah banyak mengubah dan mentransformasi BUMN untuk jadi seperti hari ini gitu. Jadi buat aku sih masuk di level di 1 tahun terakhir ini udah jauh lebih mudah untuk push kebijakan-kebijakan yang sifatnya progresif gitu. Adaptasinya nggak lama ya? Nggak sesulit itu. Bahkan ketika kita bicara isu kesehatan mental pun nggak ada resistensi gitu. Gitu. Mereka sangat open gitu. Karena kita nunjukin data gini. Ini data yang sangat menarik ya. Meskipun udah agak lama datanya, karena kita masih belum bisa menemukan data di Indonesia ini seberapa banyak orang, data terbaru, yang mengalami depresi dan sakit mental. Itu kalau data Kementerian Kesehatan yang paling baru tahun 2018 itu. Jadi dari 100 orang yang bekerja gitu ya, 10 di antara mereka itu memiliki persoalan kesehatan mental. 10 dari mereka. 6 dari 10 itu depresi levelnya. Dan dari 6 itu hanya 1
yang mendapatkan treatment untuk sembuh. Jadi separah itu sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara masalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kesehatan mental di angkatan kerja kita gitu. Ya sebenarnya kan angkatan kerja itu kita cukup besar ya gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung ya besar hitungan angka absolutnya gitu. Nah, artinya orang Indonesia ini banyak yang mengalami masalah kesehatan mental, tetapi gitu ya dari mereka sendiri gitu ya banyak yang juga nggak menyadari mereka sakit mental. Itu kan yang terdata loh yang mengakui oke saya ada masalah mental atau misalnya analisis psikologis gitu. Terus yang kedua juga tidak banyak yang mengerti bagaimana cara meng-approach orang-orang yang mengalami persoalan ini gitu. Jadi isu kesehatan mental ini jadi penting. Tapi masalahnya banyak orang yang menganggap ketika kita bicara kesehatan mental itu solusi yang paling clear adalah kita harus menyediakan treatment, yaitu akses terhadap layanan psikologis. Iya, betul itu harus. Tetapi kalau sudah sampai di level layanan psikologis, apalagi sampai yang lebih tinggi lagi layanan psikiater, itu sudah lebih kepada bukan pencegahan lagi, udah penyelesaian gitu, udah penyelesaian. Kita sebenarnya sudah agak terlambat kalau sudah level itu. Yang kita ingin ciptakan, yang kenapa Pak Erick dorong dari kebijakannya itu adalah kita ingin menciptakan suatu lingkungan kerja yang tenang, yang nyaman, yang membuat orang tuh bahagia ketika mereka pergi ke kantor, yang pekerjaan itu nggak menjadi tempat di mana mereka itu malah stres, burnout, dan bahkan depresi. Itu sebenarnya kita ingin membangun ekosistem di mana kita bisa mencegah dan memastikan bahwa orang tuh nggak perlu harus sampai depresi gitu loh. Makanya yang kita dorong kebijakan-kebijakannya, misalnya ada banyak komunitas-komunitas di BUMN tuh banyak komunitas loh, komunitas lari, komunitas volley, itu penting gitu. Kesehatan mental tuh bukan hanya tentang pergi ke psikolog, tapi berkomunitas, mentoring gitu ya. Terus kemudian juga kayak flexible working arrangement, itu adalah cara-cara untuk kita mencegah dan membangun lingkungan ekosistem pekerjaan yang lebih nyaman, bahagia gitu. Kesehatan mental itu memang tantangan bagi anak-anak muda sekarang sih, bener, tantangan yang sangat berat. Makanya dan susah dideteksi, gimana mau mendeteksi nggak gampang. Betul. Dan kelihatannya emang konsep pun tata letak ruang kerja pun juga sebenarnya emang harus berubah. Beda kan kalau dulu kita ruangan antara bos dengan karyawan yang ada skat, ada macam-macam. Sekarang udah mulai berubah. Nah, apakah di BUMN juga sama melakukan? Pak Erick itu menarik. Pak Erick itu orangnya sampai sedetail itu. Jadi pada satu masa saya dapat cerita dari salah satu timnya Pak Erick, PA-nya Pak Erick yang selalu nempel kemana-mana. Datang dia ke saya, Mbak, Bapak bilang katanya taman Kementerian BUMN itu jangan kosong kayak gitu. Harus diisi lah musik atau apa. Dan itu beliau sampaikan bahkan di dalam rapat pimpinan, ini taman kementerian jangan kosong dong, kasih musik dan lain sebagainya. Kenapa beliau sampai sedetail itu nih? Beliau menteri mikirin harus ada musik di taman kementerian. Mungkin bagi banyak orang itu teknis banget gitu. Tapi Pak Erick tuh care sampai di level teknis itu. Kenapa? Karena beliau tahu kalau misalnya nggak ada event, nggak ada acara, nggak ada hiburan, para pegawai kementerian ini ya juga nggak ada hiburan, mereka kerja pulang ke rumahnya ya udah gitu terus gitu. Itu kan rutinitas seperti itu karena bisa membuat orang jadi burn out gitu. Itu cikal bakal dari orang akhirnya malah udahlah withdraw gitu, udah nggak malas kerja, nggak produktif lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya tempat-tempat yang membuat mereka terhibur, misalnya ada musik di taman gitu. Ya mereka datang, mereka ngobrol, mereka kumpul, mereka ketawa-ketawa. Itu hal sekecil itu sangat membantu memastikan bahwa pegawai-pegawai kita itu nggak sampai mengalami persoalan kesehatan mental. Small things tuh matter loh. Benar. Artinya juga kan orang akhirnya nggak lagi model bekerja, ya udah bekerja berdasarkan ibaratnya kacamata kuda kan. Harus tadi yang dibilang oleh Samara benar, harus banyak dibentuk komunitas itu biar mereka lebih banyak interaksi. Harus. Makanya itu kita dorong banget gitu. Itu kita dorong, kita nggak mengecilkan kesehatan mental tuh hanya urusan psikolog, tapi juga semuanya hal-hal yang sifatnya lebih komprehensif gitu. Sebenarnya nggak hanya di BUMN ini ya, sebenarnya di dunia juga udah mulai melakukan seperti itu ya Samara ya. Betul. Cuma memang di Indonesia ini kesehatan mental ini bersyukurnya ini udah mulai dapat awareness gitu. Awarenessnya udah dapat lah, apalagi di kota-kota besar. Tapi masih banyak orang-orang yang nggak sadar gitu. Dan generation gap, nah ini penting juga. Nah itu dia, betul. Gak banyak orang tua atau keluarga yang menyadari ketika anaknya mengalami persoalan kesehatan mental gitu. Dan gak banyak juga dari mereka yang menganggap ini isu yang serius gitu. Dan ya nggak bisa gitu ketika anak misalnya
ya burn out dan bahkan kadang-kadang depresi itu dianggap mentalnya nggak kuat dan lain sebagainya. Enggak, ini nggak ada kaitan sama mental nggak kuat itu. gitu. Orang tua masih nganggap mentalnya lembek nih. Iya itu beda. Orang tua mental ya. lembek Iya. bilangnya. Padahal kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik gitu, sama-sama masalah kesehatan gitu. Perbedaannya kalau fisik kelihatan, berasa mungkin, tapi kesehatan mental kan juga rasa sakitnya kan berasa bagi orang itu. Orang itu jadi lebih suka marah, nangis, kadang macam-macam kan simptomnya tidur seharian dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih serem ketika anak-anak itu mengalami simptom-simptom kesehatan, ya masalah kesehatan gitu, depresi dan lain sebagainya, itu kan kadang nggak semua orang bisa notice gitu. Mungkin kalau kita yang ketemu di luar teman gitu kita nggak sadar oh ini orang bermasalah atau enggak. Tapi kalau kita sering berhubungan sama orang seperti itu, kita bisa lihat sebenarnya, bisa mendeteksi bahwa oh ini ada kode-kode nih, kayaknya dia lagi nggak feeling well gitu. Ya ini kan kayak di BUMN dengan tadi yang dijelasin sama Samara tuh, bahkan Mark Plus aja bilang anak muda tuh pengen kerja di BUMN sekarang 60-70%. Oke. Ini Ya, luar karena biasa ini. ya konteksnya kan karena perusahaan ya. Perusahaan Nah, kita bukan tuh aja. kenapa misalnya Pak Erik terus habis itu kita semua teman-teman di BUMN itu sangat mau mendorong employee well-being gitu. Sebelumnya itu udah keluar kebijakan juga namanya respectful workplace policy. Misalnya tentang gimana nggak boleh ada diskriminasi, pelecehan seksual di kementerian itu harus dikurangi, bahkan di grup BUMN itu ada kebijakan-kebijakan yang udah keluar. Jadi kenapa kita mau buat lingkungan kerja yang nyaman, yang aman, yang bahagia gitu. Satu ya karena kita mau para pekerja kita yang mendapatkan hak yang layak. Kalau kita menuntut kewajiban, mereka juga harus mendapatkan hak yang layak. Dan yang kedua, kita pengen jadi benchmark sebenarnya. BUMN itu berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia gitu. Pekerja di BUMN itu banyak gitu. Kalau kita di grup BUMN bisa mendorong, bisa menjadi benchmark tentang membangun lingkungan kerja yang transformatif, ya kita berharap kita bisa tularkan ini ke swasta gitu, ke private sector gitu. Jadi itu sih kalau bahasanya dulu Pak Jokowi, Pak Erik selalu bilang BUMN itu agent of change. Iya, kita agent of change. Jadi kita harus siap menjadi percontohan, menjadi benchmark bagi private sector juga gitu. Ada target sampai berapa lama itu untuk transformasi tadi? Ya kita kan baru bisa hanya bicara sampai Oktober ya. Karena Mudah-mudahan ya kan lanjut ya. Amin. selesai dari itu kan bukan kewenangan kita gitu kan. Pak Erik juga kan santai. Nah jadi kalau misalnya kita bicara sampai Oktober ya kita mau dorong sebanyak-banyaknya holding BUMN punya daycare. Kita juga lagi rapihkan regulasi, memastikan bahwa ada standarisasi daycare yang baik itu seperti apa gitu. Standarisasi juga misalnya mengenai payung kesehatan mental itu seperti apa sih, detail-detailnya kayak tadi komunitas, kemudian juga meditasi, psikolog seperti apa, itu dari segi regulasi dan sistem kita bangun gitu. Karena orang kan bisa berganti, tapi regulasi dan sistem tuh stay gitu. Jadi itu yang pengen kita kejar gitu dulu gitu. Kalau untuk pembangunan daycare, layanan daycare saya kira akan lebih cepat sih, karena mereka pun baru 1 bulan 2 bulan ini dibangun, kebijakannya keluar, mereka pun udah banyak yang mulai membangun gitu. Jadi tetap poin kesejahteraan harus tetap kuat ya sampai harus. Dan juga ada satu hal lagi yang kita juga nggak boleh lupa tentang sustainability. Yes. Nah itu soal isu lingkungan. Anak milenial juga sangat tertarik gitu. Iya, gitu. Nah ini kemarin juga baru terbit lagi kebijakan bahwa kita mendorong kementerian yang lebih environmental friendly gitu. Kita tuh kenapa kita tuh selalu mulai di kementerian dulu. Ini karena Pak Erik juga selalu bilang kalau kita mau mendorong grup BUMN, kita harus jadi percontohan dulu untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita harus set the benchmark, set the example, kita harus jadi role modelnya gitu. Nah kemarin ini kita baru mengeluarkan kebijakan untuk kayak waste management yang lebih bagus, dan juga kita akan mengurangi penggunaan plastik secara total di kementerian. Hampir 100% no plastik, berkala gitu, berkala pasti ya. Tapi ya pembelian yang sifatnya menggunakan plastik itu udah kita stop total gitu. Jadi mau pakai tumbler, makanya kita buat lomba. Harus pakai tumbler ya. Kita lucu nih, kita BUMN kita buat lomba. Lomba tumbler. Jadi kita minta karyawan BUMN mereka desain tumbler, nanti ada yang menang. Tumbler terbaik bakal kita jadiin icon tumblernya Kementerian BUMN. Pantesan kalau kesana banyak tumbler gitu Belum, nanti akan lebih seru lagi Mas Alba. Iya, itu bakal lebih seru lagi nanti Mas Alba. Kalau kayak kita boleh ikut ya? Boleh dong. Nanti aku tunjukin ya desain tumbler keren banget gitu. Keren. Aku ngelihatnya sampai aduh, rasanya pengen semua gitu. Seru. Ini benar-benar menarik nih ya, Mbak ya. Aduh, seru. Transformasi bisa terus berarti ya. Kita juga ada yang jadi gini, kita tuh kan percaya bahwa kalau masalah lingkungan gitu ya, kalau kita bicara sama banyak komunitas lingkungan, gimana sih caranya untuk mengubah gaya hidup kita tuh yang lebih pro terhadap lingkungan, harus ada role model gitu. Betul. Nah kita sangat mementingkan itu, makanya
kita juga ingin menginvolve teman-teman yang di BUMN itu untuk sama-sama mikirin apa ya gagasan-gagasan terbaik yang bisa kita pikirkan, kita implementasikan untuk sustainability ini. Jadi kita juga buat kemarin, masih akan berlangsung sih, lomba gagasan environment. Jadi berbagai macam orang gitu, berbagai macam karyawan BUMN bisa melaporkan atau meregister ide mereka, terus kita seleksi. Sekarang udah kepilih 10 besar. Hari Selasa ini mereka bakal pitching di depan dewan juri yang ahli lingkungan semua gitu ya. Ada yang ahli BUMN kayak Pak Erik kan Menteri BUMN ya gitu, tapi ada juga dari McKinsey, ada juga kurator TEDx ya, terus ada Andin yang memang pegiat lingkungan gitu. Memang terus habis itu namanya Novita Natali yang ahli polusi udara gitu. Mereka akan present di depan dewan juri ini untuk dicek mana nih gagasan yang paling bisa diimplementasikan, gagasan terbaik gitu. Nah, supaya yang menang jadi apa? Jadi green ambassador kita gitu. Untuk mendorong, mereka juga terlibat jadi bagian dari tim kerja kita untuk mendorong sustainability dan green environment di BUMN gitu. Jadi ini juga selalu Pak Erik selalu bilang, jangan semua tuh kita yang mengerjakan, kita harus involve orang, kita harus libatkan sebanyak-banyaknya orang, karena kalau kita mau apa yang kita tinggalkan, apa yang kita bangun itu sustainable, ada legasinya ya, kita harus libatkan semakin banyak orang gitu, nggak cuma kita gitu. Seru banget. Akhirnya seru. Makasih banget Kak Samara waktunya ngobrolin gila. Seru deh. Jadi milenial jangan lupa ya untuk terus untuk daftar di BUMN, menjadi pegawai BUMN. Karena beda banget sekarang BUMN. Oke, sip. Thank you Samara. Thank you banget. Thank you udah diundang sini. BUMN itu agent of change. Daerah masih berkembang lagi ekonomi kita sekarang jadi dengan yang nama undang-undang dasar 45 karena hacker kan banyak untuk makanan halal. Meskipun memang tidak di Pulau Jawa. Alasan apa yang dicari?